beli rujak di pasar pagi. Makan rujaknya pakai kedondong. Biar harinya makin happy, pagi-pagi kita nge-es dulu dong. Loh. Memangnya boleh apa makan es pagi-pagi? Oh iya, teman-teman pernah dengar slogan es terus, gitu nggak? Iya, es tuh dingin, menyegarkan, dan dikenal sebagai pembangkit mood. Katanya, es krim coklat bisa membuat suasana hati jauh lebih baik. Nah, kalau disuruh sebutin jenis-jenis es, banyak juga loh es krim yang populer di dunia. Mulai dari es krim kekinian sampai tradisional dari Indonesia, semuanya favorit Unyil. Kira-kira Unyil mau ajak bernostalgia dengan jajanan apa ya? Tara, ini nih es yang Unyil maksud. Bisa bikin kita nostalgia sama jajanan jadul. Yap, es gabus. Zaman dulu bentuk es gabus mirip seperti kue lapis. Ketebalannya ada yang 1 cm atau lebih pipih, mirip seperti lembaran keju. Tapi es gabus satu ini dikemas dengan kekinian, menggunakan stik es krim. Jadi kita lebih mudah makannya. Es gabus kekinian ini ada berbagai varian rasa. Selain vanila, ada rasa alpukat hazelnut, dark coklat, durian coklat, mangga green tea, dan strawberry bubblegum. Beberapa varian menggunakan buah asli untuk campuran rasanya loh. Disebut es gabus karena waktu digigit teksturnya mirip gabus, nggak selembut es krim susu atau gelato. Es gabus tentu punya rasa berbeda dari es krim. Ini nih kehebatannya. Ketika disimpan di suhu ruangan dalam waktu lama, nggak akan mencair seperti es krim yang terbuat dari susu. Tuh, lihat aja buktinya. Cuma air gulanya yang mulai mencair. Teksturnya udah beku, berubah lebih lunak seperti jeli. Coba kita bandingin sama es tradisional satu ini, es lilin. Mirip seperti es krim, ketika disimpan di suhu ruangan bisa mencair. Bahan utama pembuatan es gabus adalah tepung hongkue, air santan, dan gula pasir. Rumah produksi ini selalu menggunakan santan dari parutan kelapa yang diperas sendiri kok. Asal-usulnya ada yang bilang berasal dari Pontianak, tapi ada juga yang mengklaim berasal dari Yogyakarta. Es tradisional ini sudah jarang kita temukan. Biar kelihatan kerja, Unyil bantu masukin esnya ke kulkas deh. Simpen paling dalam aja, biar cepat beku. Loh, tolong, aduh. Akhirnya kebuka juga kulkasnya. Aduh, Unyil ikutan beku juga nih. Wih, semoga panjang umur ya kak, sehat dan bahagia selalu. Biasanya kue ulang tahun identik sama bolu kan? Eits, kue ulang tahun satu ini anti mainstream loh. Iya, ada berbagai macam buah-buahan. Tapi tenang aja, terbuat dari kacang bernutrisi. Begitu digigit, bagian dalamnya berisi kacang hijau yang legit. Cemilan buah-buahan serba mungil ini disebut lukcup. Asalnya dari Thailand. Penasaran gimana kacang hijau bisa disulap jadi buah-buahan mungil dan persis kayak gini? Come on, kita ke dapurnya aja yuk. Bahan utama kacang hijaunya perlu dikukus dulu nih. Pastinya kita harus pakai kacang hijau kupas.
Setelah itu, campurkan dengan bahan lainnya, seperti gula, garam, dan santan. Aduk, aduk, dan aduk. Biar lebih halus dan cepat, langsung di blender aja, Kak. Ini belum selesai ya. Pure kacang hijau harus dimasak dulu sampai mengental dan lebih padat. Setelah adonannya padat dan dingin, baru deh kita bentuk-bentuk. Mau bentuk cabai? Bisa. Mau bentuk manggis? Bisa. Mau bentuk jambu mete? Bisa juga dong. Setelah terbentuk, biar tambah kinclong, celupkan ke agar-agar. Dan jadi deh. Siapa bilang Unyil gak bisa bikin lukcup? Nih, Unyil lagi belajar. Biasanya bentuk buah kan? Nah, kali ini Unyil bikin bentuk hewan. Mau bikin ular, tapi kok jadinya ulet? Aduh. Unyil bawa yang bentuk ikan aja deh. Ternyata lebih bagus buatan kakaknya nih. Zaman dulu, lukcup dibuat sebagai makanan ringan untuk Raja Thailand. Proses pembuatannya pun hanya diketahui orang-orang di istana saja. Tapi sekarang sudah banyak yang bisa bikin cemilan satu ini. Bahkan kue ini sering kita temui di jajanan pasar atau perayaan tertentu. Wow, biar lebih menarik lagi, kue lukcup bisa dikreasikan di atas tampah atau disusun menjadi cake seperti ini. Gak heran deh ukurannya yang mungil bikin kita jadi ketagihan. Nambah terus. Satu, mana cukup kan? Karena dengan ukuran semungil ini, makanan bisa disantap dengan sekali. Hup. Siapa yang gak kenal sama kudapan yang satu ini? Bentuknya yang bulat dan rasanya yang gurih manis. Yap, donat. Donat pertama diciptakan 1847 Besti. Dan resep ini terus berkembang hingga menyebar ke seluruh dunia. Jadi nggak heran kalau donat menjadi salah satu kudapan yang masih eksis hingga saat ini. Dibanding donat versi jadul yang bentuk dan toppingnya sederhana, tampilan donat masa kini kian menarik, cantik, dan bikin mata melirik. Asik! Tuh, lihat sendiri kan, donat di sini gak ada yang gak elok. Gak semua donat identik dengan bolongan di bagian tengahnya. Ada juga donat dengan isian topping di tengahnya, tapi ada juga donat dengan topping di bagian atasnya saja. Apalagi toppingnya penuh warna kayak gini. Aduh, mau makan gak tega, terlalu gemes. Ada sekitar 70 varian donat di toko ini. Seluruhnya benar-benar bikin sayang banget buat dimakan. Ada topping gula bubuk, susu bubuk, buah stroberi, permen kering, marshmallow, crumble atau remahan biskuit, dan masih banyak lagi. Varian topping ini jelas jauh berbeda dari donat jadul. Kalau zaman dulu donat hanya dihias sederhana, cukup dengan mentega, meses, atau keju. Gak semeriah sekarang ini. Konsep berjualan donat juga berevolusi, berubah drastis loh. Kalau yang dulu hanya dipajang di etalase, saat ini kita bahkan bisa langsung melihat prosesnya. Bahasa kerennya open kitchen alias dapur terbuka teman. Wih, canggih banget ya. Jadi kita nggak akan bosan deh selama menunggu pesanan. Bisa sekalian melihat proses pemberian topping. Wah, tambah topping yang banyak ya kak. Unyil suka nih yang warna-warni begini. Salah satu rahasia donat bisa banyak varian dan bertahan mengikuti zaman karena resepnya yang sederhana.
Cukup membuat adonannya dari terigu, air, ragi, dan garam. Donat juga kian hari semakin beragam. Ada yang bisa berbentuk hewan, bunga, hingga angka. Nah, yang terbaru ada varian donat yang dimakan bertumpuk. Nama menunya Breakfast Canvas. 2 donat ditumpuk lalu dimakan dengan saus yang creamy. Jarang kan makan donat ditumpuk sekaligus begini. Woohoo! Sure! Yippee! Ketika dengar suara teriakan, ada 2 kemungkinan. Antara takut naik seluncuran atau memang seseru itu. Perosotan rainbow raksasa. Perosotan kekinian yang sekarang ini lagi naik daun di beberapa tempat wisata. Ada yang menonjolkan ketinggiannya atau panjang lintasan perosotannya. Nah, perosotan ini memberikan sensasi meluncur yang berbeda. Soalnya lintasannya bukan cuma lurus sampai finish. Kita akan merasakan sensasi meluncur dan melewati jalur menukik, berbelok di tengah-tengah lintasan. Efeknya kayak bumerang. Setelah meluncur di lintasan pertama, kita seolah-olah memantul di belokan, terus meluncur di jalur kedua. Buat para pecinta adrenalin nih, perosotan ini bisa dinikmati sambil bentangin tangan. Jadi, nggak perlu pegangan ke ban. Jadi pengen lagi, dan pengen lagi. Selain perosotan, ada permainan lainnya lagi loh di playground ini. Semua permainan didesain menyenangkan, penuh edukasi, dan bisa dinikmati segala usia. Ada inflatable, penuh tantangan yang bikin anak-anak penasaran. Ada 2 macam ketinggian seluncuran dan free jumping. Ayo, berani lompat bebas kayak gini nggak? Wahana permainan ini terhitungnya masih baru sih, karena baru ada tahun 2021. Playground ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian tentang pentingnya bermain dan waktu kebersamaan. Selain membangun kepercayaan diri anak, bermain outdoor itu penting. Anak jadi lebih mandiri, bebas bereksplor, dan terlatih menghadapi tantangan. Harga tiket masuknya Rp60.000. Mau main perosotan rainbow berkali-kali? Bisa banget. Pokoknya unlimited deh. Bukan cuma wahana liburan keluarga aja, tapi bisa jadi sarana school field trip loh. Kawasan wisata 15 hektar ini berkonsep Sagala Aya Pokona mah atau one stop leisure. Mau kulineran ala tradisional Sunda? Ada. Suka dengan aktivitas alam, menyusuri danau dengan sampan? Ada. Wahana permainan seru, pacu adrenalin juga ada. Wah, bener-bener suasana asri nih. Penuh bunga cantik-cantik. Terus... ini Bubble ganggu Unyil lagi ngesut aja nih. Yah, deh, mana pahit lagi. Aduh. Oh iya, tadi kan wahana permainan anak-anak udah kita eksplor nih. Nah, buat orang dewasa jangan khawatir. Soalnya di sini masih banyak hiburan yang bisa kita coba. Capek keliling jalan kaki? Tenang Besti, kita bisa sewa skuter elektrik, sepeda, dan sepeda elektrik. Kita bebas keliling di trek jalur yang semestinya ya. Kalau skuter dan sepeda listrik biar lebih nyaman, kita bawa jalan-jalan ke jalanan rata. Hindari jalanan berbatu dan berlubang. Meskipun kecepatan kendaraan elektronik kayak gini tuh bisa diatur, tapi tetap aja harus hati-hati saat menekan gasnya ya.
Nah, buat yang belum terbiasa saat menekan gas pertama kali, pelan-pelan aja. Belajar menstabilkan gasnya dulu. Yang penting badan kita seimbang. Set, 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 set. Waduh, pada balapan begini. Terus bisa ngedrift lagi. Wah, seru abis nih. Bagi yang suka ngebut-ngebut dan ngedrift-ngedrift, di sini nih tempatnya. Daripada berbahaya ngedrift di jalan umum, mending cobain wahana satu ini, Crazy Kart Drive. Rasanya kurang lengkap aja kalau nggak menyusuri danau satu ini. Danaunya dikelilingi dengan suasana asri dan rumah-rumah bambu. Kita juga nggak perlu capek mendayung kok, soalnya udah ada petugasnya. Tinggal santai duduk manis sambil nikmatin minuman seger, lihat pemandangan indah. Beh, ini baru namanya healing. Oh iya, kalau mau kasih pakan ikan yang ada di danau ini juga boleh kok. Tuh lihat, ikannya pada kelaparan tuh, pada keroyokan, minta makan. Nah, tadi ikan yang kelaparan. Sekarang isi perut kita yuk. Makan siang paling nikmat di saung Sunda tepi Danau Purbasari. Soal menu, semua serba tradisional. Jadi makanannya sepasti khas Sunda. Makanan khas Nusantara buat Unyil sih nggak ada tandingannya. Semuanya enak-enak. Rempah-rempahnya berasa banget. Juara. Cukup membayar tiket masuk Rp100.000, kita bisa coba 27 wahana permainan di sini sepuasnya. Wow, fantastis! Selamat datang di destinasi wahana dunia fantastik yang berlokasi di Surabaya. Sebagai pemula, kita main wahana menantang dulu yuk. Kita mau naik ayunan, tapi bukan sembarang ayunan. Ayunannya berbentuk kapal bajak laut raksasa ini nih, biar kayak bajak laut. Bedanya kapal ini bukan berjalan di atas air, tapi mengayun di udara, maju, mundur, makin lama makin cepat. Dari ketinggian rendah sampai di ayun makin tinggi. Wuhuu! Makin ekstrim pas kapal bajak lautnya capai ketinggian 90 derajat. Saat naik wahana ekstrim begini, sudah pasti hormon adrenalin ikut terpacu. Adrenalin dilepas tubuh untuk membantu mengatasi perasaan tertekan, takut, atau saat berada di situasi menegangkan. Seperti berayun di wahana satu ini, Besti. Sebagian besar, wahana ekstrim memang selalu memberikan kejutan tidak terduga. Sama seperti wahana dark coaster atau roller coaster. Ini termasuk wahana paling baru di sini. Jadi, wajib kita tes seberapa berani kita dan seberapa kencang teriakan kita. Bedanya dengan roller coaster biasa, wahana ini akan membawa kita melaju dengan kereta cepat di jalur rel yang berbelok-belok, tapi di ruangan gelap. Awal naik sih, kita akan melaju di ketinggian dulu. Begitu turun, langsung masuk ke dalam kubah besar dan gelap. Di sini, kecepatan mulai beraksi, Besti. Sensasi bermain roller coaster di ruangan gelap bikin kita fokus menikmati rutenya. Jadi nggak terlalu khawatir karena relnya nggak begitu kelihatan. Meskipun kita excited main wahana ekstrim, tapi kita perlu pastikan kondisi badan dalam keadaan fit ya. Mayoritas wahana adrenalin banyak yang mengagetkan. Diayun, diterjunkan, bahkan ada efek bantingan.
Kayak wahana satu ini, sebutannya Star Dancer. Kelihatannya cuma muter-muter biasa ya, tapi aslinya tuh muter dengan kecepatan luar biasa, Besti. Terus ada sensasi benturan-benturannya lagi. Biar lebih siap, perlu pegangan yang kuat ya. Makanya, naik wahana dengan segala kejutan kayak gini, kita perlu pastikan kondisi badan sehat, supaya nggak mual-mual setelah coba semua wahana pemacu adrenalin. Kalau udah nggak kuat main yang ekstrim-ekstrim, yuk hunting wahana santai. Ya, untuk meredakan ketegangan setelah main wahana yang menaikkan hormon adrenalin. Setelah main wahana outdoor di tengah-tengah teriknya matahari, kita lanjut ngadem di kutub utara yuk. Masuk ke dalam istana es, serasa berada di kutub utara. Buat yang belum pernah ngerasain musim dingin atau musim salju kayak di luar negeri, cobain sensasi dinginnya deh. Ada banyak patung es berbentuk karakter lucu yang bisa kita jumpai di sini. Semuanya terbuat dari es asli loh. Selain bisa berfoto-foto, kita juga bisa merasakan sensasi meluncur di perosotan es yang super licin dan dingin. Brrr. Seru, rasanya mau berkali-kali coba naik seluncuran ini deh. Tapi kalau mau meluncur harus siap-siap celananya agak dingin dan basah ya. Yang namanya es serut pasti selalu jadi favorit kita-kita ya. Siapa sih yang gak suka? Es yang biasa disajikan dengan campuran sirup dan susu kental manis ini memang selalu menggoda. Teksturnya yang lembut, penuh warna, dan cita rasa nikmat jadi alasannya. Gak heran jajanan dingin ini masih bertahan hingga sekarang. Es yang dikenal dengan nama lain es gosrok ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 70-an. Wow, jajanan jadul ini sih ya. Akhirnya ketemu juga. Pak, pesan satu ya Pak. Wih, kayaknya gampang nih nyerut es balok. Disebut es serut karena cara pembuatannya ini nih, dengan menggosokkan es balok ke atas pisau yang menancap di meja. Konsepnya mirip ya dengan rautan pensil. Unyil pasti bisa deh nyerut es balok begini. Ya, loh. Waduh, esnya terbang. Selain di Indonesia, es serut juga sangat populer nih di negara Jepang. Di sana mereka menyebutnya dengan nama kakigori. Karena jumlah mesin serut sangat terbatas, kakigori dulu hanya bisa dinikmati oleh bangsawan negeri matahari terbit. Gak usah jauh-jauh ke Jepang, kita main aja ke daerah Kembangan, Jakarta Barat. Let's go! Nah, ini dia tempatnya. Di sini ada sekitar 12 menu kakigori dengan aneka topping dan berukuran jumbo. Ada galaksi kakigori yang berwarna ungu cerah. Cita rasanya khas dari taro alias talas. Ada juga stroberi kakigori dengan warna merah menyala. Satu lagi, kakigori dengan taburan bubuk coklat yang memiliki 2 warna, two-tone kakigori. Berbeda dengan es serut yang ada di Indonesia, kakigori ini memiliki harta karun di dalam gundukannya. Ada yang berisi kokobol, cheesecake, dan QQ ball. Isiannya dijamin bikin happy deh. Yang dingin-dingin udah. Sekarang kita icipin juga yang gurih-gurih nih. Ada menu Jepangan yang viral banget di negeri Sakura, Harajuku Chirashi. Konsepnya seperti sushi, tapi nggak digulung, melainkan disajikan dalam mangkok. Oh iya, kafe dengan menu Jepang ini mengusung tema yang gak kalah unik, Space Station atau stasiun ruang angkasa. Wow banget nggak tuh? Nah, kamu yang suka dengan tema galaksi, cocok banget mampir ke sini. Interior kafe ini kental dengan nuansa ornamen luar angkasa yang super kece. Kalau kita lihat ke langit-langit, ada banyak lampu yang terhampar. Seakan nongkrong langsung di bawah bintang ya. Desain kaca di dalam kafe juga bikin kita berasa di tengah tata surya. Saat makan es serut yang dingin, pernah nggak kamu merasa kepala jadi pusing dan mata otomatis terpejam? Kira-kira kenapa ya?
Kondisi tadi biasanya dikenal dengan nama brain freeze. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya otak membeku. Tapi sebenarnya otak kita baik-baik saja loh. Saat es menyentuh lidah secara tiba-tiba dengan suhu rendah, pembuluh darah di kepala akan bereaksi, menyempit, dan akhirnya aliran darah jadi terganggu. Inilah yang membuat kepala jadi pusing dan otomatis mata terpejam. Beli sate jangan lupa bayar. Yuk, come on, kita berlayar. Nah, kali ini kita nggak akan berlayar kemana-mana kok. Soalnya kapal ini cuma parkir aja. Makanya Unyil bikin konsep piknik di atas kapal. Kita bakalan pesta seafood. Yuhuu! Tapi kenalan dulu dong sama lokasi dengan pemandangan kapal-kapal keren. Dermaga di kawasan pantai Marina Boom, Banyuwangi, tempat bersandarnya kapal-kapal pesiar mewah atau kapal wisata. Selain tempat parkir kapal, kita juga bisa makan di kafe-kafe atau restorannya. Menu makanan dan minumannya ala internasional. Tapi ada nih menu seafood yang semua bahan bakunya lokal punya. Ikan yang besar ini sudah dipanggang terlebih dahulu. Ikan yang dipakai adalah kakap putih. Seafood lainnya yang sudah dimasak dengan bumbu pedas manis langsung disiram deh di atas ikannya. Wah, ada cumi, kerang-kerangan, udang, dan jagung manis. Aduh, ini sih namanya porsi mukbang. Bisa untuk 4-5 orang. Ini pizza bukan sembarang pizza biasa. Sebelumnya sudah masak seafood kan? Nah, sekarang kita kolaborasi nih antara seafood dan pizza. Mengingat wilayah Banyuwangi ini hasil lautnya melimpah, chef akan menambahkan topping serba seafood. Ada cumi, kerang hijau, kerang kepah, dan udang. Semuanya sudah dimasak dengan rempah-rempah gurih. This our seafood pizza. Wih, asik. Come on, langsung santap aja kak. Bikin teman-teman di rumah pada ngiler. Sebagai salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di Indonesia, Unyil bangga nih sama olahan seafood asal Banyuwangi. Mau icip-icip kuliner seafood yang harganya ramah di kantong sampai mewah kayak gini, kita tetap harus ingat ya, jerih payah dan keringatnya para nelayan menangkap ikan. Unyil jadi ingat kata Ibu Susi Pujiastuti, yuk kita makan ikan biar cerdas. Harga ikan jauh lebih murah dari daging sapi loh.